Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum. Adakah berkhasidah di depan kubur para wali itu pikiran bertawassul? Ya halana, ya halana, ya halana, ya halana, Qadina mu'ayyan bitubudin Nabi Ahmad. Ya halana bi Muhammad, dhalikal qadru minallah. Tuh gimana kira-kira kalau pada tuh kita ziarah kubur. Jadi di antara daripada rangkaian dan lantunan doa ada yang di antaranya seperti qasidah tadrijiyah itu berupa bait syair, berupa lantunan qasidah tapi isinya doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna dan ya fauna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana bi dinina min anfusa wa dzakar Rabbana aslihna kulla syu'ur wa akhirna bil tamikal uyun dan seterusnya. Itu syair tapi doa. Atau juga seperti doa penghujung daripada burda ya akramal khalqi aliman anrudu bi siwaka inna khulul hadisil amimi. Misalnya, jadi bagaimana kalau kita berdoa macam itu bukan berkasidah, tapi dengan kita membaca lantunan doa yang tentunya seperti qasidah dan depan kubur tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah dan yang tidak sepatutnya dilaksanakan kalau pada saat dengan kita secara makom, terus kita bawa kompang, bawa bes, bawa alat-alat yang semacam itu. Jadi qasidah tersebut bambung, orang kubur itu sama sekali sudah tidak berharap daripada hiburan-hiburan yang seumpama itu yang diharapkan oleh ahli kubur. Siapapun orangnya, doa, zikir, tasbih, takbir, takbir, dan juga bagaimana dengan kita dapat meraihkan perasaan daripada orang yang terkubur di situ. Dia sama sekali tidak menginginkan hiburan, dia sama sekali tidak menginginkan seumpama konfan dan juga dengan lantunan juga dengan kumpulannya yang didapatkan daripada kita doa, bacaan, ibtihalat. Jadi kalau qasidah yang dimaksudkan tadi itu yang isinya tawassul kepada si mati, ikut mendapat kebenaran daripada ulama, ya dengan kita boleh bertawassul kepada para nabi-nabi dan rasul, dan juga boleh bertawassul kepada para aulia, baik di kalangan mereka yang masih hidup atau juga di kalangan mereka yang meninggal dunia. Sebab keyakinan kita kemudaratan, manfaat, al-idrar, an-nahu wa-dharu, dan juga yang mampu untuk mengabulkan doa dan permintaan itu adalah Allah. Maka kalau memang kita dengan keyakinan yang seperti itu, orang mati tidak boleh bagikan apa-apa, orang yang hidup juga tidak boleh memberikan apa-apa. Untuk kita mendapatkan keampunan dosa, kita memohonnya daripada Allah. Begitulah hanya untuk kita mendapatkan anugerah maghfirah dan surga yang abadi. Jadi kita tidak minta surga sebagaimana kita tidak memintanya kepada orang yang hidup, juga kita tidak memintanya kepada orang mati. Jadi mereka yang mengatakan boleh bertawassul kepada yang hidup tapi tidak boleh bertawassul kepada yang mati, itu yang meragukan, yang mungkin membawa kepada syirik. Sepertinya mereka beranggapan orang yang hidup boleh memberikan manfaat. Kita berkeyakinan tidak macam itu. Yang hidup dan yang mati pada posisi yang sama. Satu. Kemudian yang kedua, tidakkah kemuliaan daripada seseorang itu tidak berhak pada waktu dia masih hidup. Orang itu mulia pada waktu dia di dunia, dan juga tetap dia mulia di sisi Allah setelah mereka meninggal dunia. Yang namanya wali-wali Allah bukan hanya menjadi wali-wali Allah saat ketika mereka masih hidup. Selepas mereka meninggal dunia pun mereka juga merupakan kekasih Allah Jalla wa'ala. Maka ya Allah ya Rahman Rahimin, dengan kemuliaan para aulia,
dengan kemuliaan para salihin, dengan keberkatan kunjungan dan ziarahku ini, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Tetap kita meminta dan memohon kepada Allah, tapi dengan keberkatan kemuliaan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau isi kandungan syair, lagu kasidah tadi itu semacam itu, isinya tawasul, tidak ada masalah, boleh-boleh saja, kecuali bagi orang-orang yang bermasalah pandangan dan akidahnya, sehingga sampai dikatakan orang-orang yang bertawasul itu bukan hanya setakat sesat ataupun juga debatin kepada perkara haram, justru mereka kafirkan. Disebabkan karena dianggap kafir, akhirnya mereka halalkan darahnya, mereka pancung lehernya, mereka rampas hartanya. Buka saja lembaran sejarah gerakan Wahdi pertama seperti itu. Kalau kamu tidak berakidah sebagaimana aku, berarti kamu kafir. Kalau kamu tidak seideologi dengan saya, berarti Anda murtad dan kamu boleh dibunuh. Kalau kamu tidak sependapat dengan saya, berarti kamu sesat. Tidak. Apakah kira-kira Wahabi dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu nabi? Apakah beliau itu rasul? Sehingga kalau kita tidak berakidah sebagaimana akidah beliau, berarti dengan kita kafir. Atau kalau dengan kita tidak berpendapat sebagaimana pendapat mereka, berarti kita sesat. Siapa yang memberikan jaminan isma, yang memberikan jaminan mereka itu maksud daripada kesalahan? Tidak ada. Mereka dengan dalil ijtihad yang berpanduan kepada Al-Quran dan hadis, dan juga dengan pandangan ulama kita pun juga itu dengan dalil ijtihad yang berpanduan kepada Al-Quran dan hadis, dan juga dengan pendapat para ulama. Berarti kita pada posisi yang sama. Kalian tidak boleh merasa lebih betul, sebagaimana juga kita. Pendapat kita yang betul mungkin salah, dan pendapat mereka yang salah itu juga mungkin betul. Kalau macam itu kita harus bertoleransi dalam perbedaan-perbedaan seperti itu. Silakan. Assalamualaikum Pak Syekh. Tolong jelaskan tentang ayat yang turun mengenai taubat nasuha. Adakah nasuha itu nama sesiapa? Boleh berjelaskan. Ada Ustaz nasuha asal daripada Kedah, kawin dengan orang Perak. Kira-kira 3-4 hari yang lalu terjumpa dengan saya di Masjid Al-Ihsan. Apakah maksud daripada tobat nasuha itu nama nasuha atau Ustaz nasuha tadi? Itu tentunya tidak. Ulama mengatakan tobat nasuha maknanya tobat yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala, tobat yang memiliki 3 atau 4 kriteria. Tobat yang memiliki 3 atau 4 kriteria atau juga 3-4 persyaratan. Yang pertama, kemaksiatan kemungkarannya ditinggalkan. Yang kedua, disesali. Yang ketiga, berjanji untuk tidak berulang kembali. Yang keempat, mengembalikan kezalimannya kalau itu babit, seperti kes pencurian, perompakan dan yang seumpamanya, atau minta halang dan minta maaf kepada orang yang berkenaan seketika kita mengadu dombanya, mengopatnya, mencerca dan mencaci makinya, menyesal, meninggalkan, tidak akan mengulang kembali dan minta maaf kepada orang berkenaan, atau mengembalikan barang yang kita zalimi. Kalau terpenuhi 4 syarat tersebut, maka dengan taubat yang berkenan tadi disebut dengan taubatan nasuha. Silakan. Berarti 9 subuh. Apa pandangan Syekh tentang pandangan yang menyamakan hisap rokok haram dengan makan babi haram? Allah, macam mana kira-kira dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya isap rokok itu haram dan keharamannya sama dengan seseorang memakan daging khinzir? Itu bagaimana? Kalau dengan seumpama memakan daging khinzir itu mansus daripada Al-Quran, ada nasnya. Jadi ada nas daripada Al-Quran dan juga ada nas daripada hadis tentang pengharaman daging khinzir, Allah khinzir. Sementara kalau dengan tembakau itu tidak ada di zaman Rasulullah. Wujudnya tembakau itu kira-kira pada abad ke-10 daripada Eropa, ada yang mengatakan daripada India.
terus merebak ke Amerika. Ada yang mengatakan daripada Amerika ke Eropa. Tidak penting daripada mana asal muasalnya. Jadi diceritakan orang yang pertama yang merokok atau yang menemukan tembakau tadi kemudian dihisapnya. Jadi di saat dengan asistennya atau dengan pembantunya, tengok Tuan Haji tadi itu ketika merokok keluar asap daripada hidung dan juga daripada mulut. Dia mengira ini majikan saja karena terlampau banyak berpikir, otaknya memeledak. Dia ambil satu gayung atau juga satu timba air, langsung dia tuangkan ke kepalanya. Takut kalau ketawa majikannya itu meledak, akhirnya kena merokok. Jadi tersebar pada abad yang ke-10 dan seterusnya. Walhasil tembakau tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada juga di zaman sahabat, dan tidak ada pada 3 abad yang pertama. Tapi daripada sudut mana pengharamannya, ulama sepakat yang memfatwakan merokok itu hukumnya haram. Satu, karena dia memudaratkan kesehatan, memudaratkan lingkungan, memudaratkan keuangan, memudaratkan janin dalam kandungan, dan banyak lagi kesan-kesan negatif akibat daripada merokok. Statistik dalam bidang kesehatan perobatan yang berbicara dikatakan atau menyatakan yang 1 batang rokok itu akan menularkan kira-kira dalam 12 detik daripada usia seseorang. Atau dengan bahasa perobatan, orang yang candu, yang ketagihan merokok, yang kaki merokok, itu umurnya kokoh dan pasti lebih pendek daripada orang yang tidak merokok. Kenapa? Sebab kesehatannya terjejas dengan tembakau atau juga dengan nikotin. Nikotin ini cair yang diambil yang berdasarkan daripada rokok. Jadi kalau sana ada pelletnya, kita tengok ada kuning. Itu nikotin tuh, kalau seandainya tidak masuk dengan perantaran asap ke dalam paru-paru, seandainya 1 gram saja daripada nikotin tersebut diambil dan dicucukkan melalui urat yang ada pada anggota tubuh seseorang, kompon dan pasti seketika itu juga dia akan mati. Itu yang namanya nikotin. Kemudian yang kedua, jahatnya negara yang terbesar yang memproduk rokok itu adalah Amerika. Akan tetapi rokok yang diproduk sama mereka yang ekspor ke negara-negara ketiga, kita diantaranya itu dengan peratus nikotinnya lebih tinggi sampai pada 40%. Sementara yang dikonsumsi, yang dihisap sama orang Amerika sendiri itu masih di bawah dalam 20%, masih di bawah 20%, 17-18. Jadi Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan sekali-kali dengan kamu menjuruskan diri kamu kepada lembah kebinasaan. Di antara daripada sebab kebinasaan itu adalah tadkhir, merokok, penggunaan tembakau. Jadi kesimpulannya, 1, membakar duit. Kemarin sudah kita hitung statistiknya, statistiknya dengan hitungannya, masya Allah tabarakallah, di Indonesia jumlah perokok-perokok di Indonesia kita katakan saja dalam 100 jutaan. Jadi Indonesia mempunyai penduduk lebih daripada dalam 280 juta. Jadi daripada 280 juta tadi itu, taruhlah separuhnya saja merokok, kita sedikitkan saja 100 juta yang merokok. Rokok paling murah di Indonesia 1 bungkusnya kira-kira dalam 12 ribuan. Kita ratakan saja pukul rata 10.000 1 bungkus rokok. Jadi hitung uang ATM saja lebih senang kita menghitung 100 juta penduduk yang terbagi dengan rokok. 1 batang rokok uang Indonesia kira-kira dalam 3 ringgit. 3 ringgit kali 100 juta berapa nih? 300 juta RM. Berarti Indonesia membakar duit pada tiap hari, selain daripada membakar kesehatan, membakar jantung, membakar lingkungan masyarakat, uang tunai saja yang dibakar pada tiap hari tidak kurang daripada dalam 300
juta. Seandainya sebesar penduduk Indonesia sekalipun, uang tadi itu kita agi-agikan kepada orang miskin. Katakan saja satu orang miskin, kita bagi 10.000 ringgit satu orang. Masih sedikit, kita bagi 100.000. Satu orang 100.000 RM. Berarti dalam sejuta dapat 10 kali 300. 3.000 orang miskin dalam tiap hari. Kita boleh jadi dia jadikan dia sebagai orang yang berkemampuan. 100.000. Seorang miskin hari ini sudah beli Alza, Pesona, sudah beli second hand jin hibrid 20.000, 40.000, sudah boleh berdeposit beli rumah, kawin, buat beli, cukup untuk berbagai keperluan. Tiap hari ada 3.000 orang yang mendapatkan sumbangan dana tunai senilai 100.000 RM untuk bangun masjid. Kalau masjid yang harganya yang nilainya hanya setakat dalam 2 jutaan saja, berarti tiap hari dia bisa boleh bangun 150 buah masjid. Nah itu yang dipakar. Jadi pakar kita hukumnya tak payah tanya tuh guru dah, ambil masjid keluarkan 10.000 nih 50.000 tuh 5 bungkus bakar. Apa hukumnya? Mesti semua mengatakan orang itu kurang sehat. Nah, perlu dirawat terlebih dahulu. Kenapa kena bakar duit? Apa bedanya? Tak ada bedanya. Jadi duitnya langsung masukkan tembakau di dalam sini, digulung macam itu, kemudian diisap. Ataupun juga dengan perantaran tembakau tadi itu hasilnya sama, jantung akan terbakar. Dikatakan cancer paru-paru dalam 95% akibat karena merokok. Sebanyak apapun biaya cukai yang dipungut oleh kerajaan masih belum sebanding dengan biaya terobosan dan subsidi yang dikeluarkan untuk perobatan dan juga untuk kesehatan. Dan ada toleransi dengan rokok. Bahkan ada yang mengatakan merokok itu dosa besar. Bahkan ada yang mengatakan membatalkan ihram. Kita tidak menyokong pendapat tersebut. Tapi kalau seperti zaman sekarang, keharaman tentang rokok itu sudah merupakan kesepakatan daripada ulama semuanya. Yang belum berani mengeluarkan fatwa macam itu karena dia kaki rokok, karena dia berjualan rokok, karena dia punya kelang rokok. Itu saja. Kalau dia tak punya, dia berani mengatakan semacam itu. Yang kriteria itu macam mana? Yang walaupun dia kaki rokok, tapi berani mengatakan rokok hukumnya haram, dan juga perbuatan saya sendiri pun juga hukumnya haram. Wah, itu berarti ulama yang hebat, luar biasa. Berani menyatakan perbuatan haram, kata tadi pribadi dia sendiri. Jadi apa-apa daripada Jawa Timur itu dikenakan karena keterbabitan ulamanya sendiri. Sehingga sampai dia mengatakan merokok sunnah, ada yang mengatakan merokok wajib, ada yang mengatakan merokok setakat makruh saja. Kenapa wajib? Kata dia sebab bekerja itu wajib. Kalau saya tidak merokok, saya tidak boleh bekerja. Karena bekerja itu kewajiban, maka merokok itu juga merupakan satu kewajiban. Karena saya lebih semangat bekerja kalau sambil merokok. Karena semangat dalam bekerja itu hukumnya bagus, maka merokok itu juga hukumnya bagus. Pernah belajar usul fikih. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah tindakan yang harus saya ambil sekiranya tidak mendapat izin dari suami untuk pergi belajar agama dan dia pun tidak mengajarkannya? Kedua, apakah hukumnya? Satu-satu dulu. Suami tak bagi izin untuk belajar. Apakah suami tidak memiliki izin untuk keluar belajar agama, tetapi suami itu sendiri tidak mengajarkan agama kepada itu? Jadi cuma suami tak mau mengajar macam mana suami pun tak tahu juga. Dalam arti yang sama tak izinkan kepada situ belajar. Jadi satu kesalahan. Kesalahan yang pertama tidak mengizinkan. Kesalahan yang kedua tidak memberi peluang pada diri pribadi untuk tahu dan juga untuk belajar. Seperti ini. Kira-kira istri tadi itu pergi ke masjid-masjid, ke surah-surah, mengikuti pengajian dan juga aktiviti yang diadakan. Itu sampai kepada tahap mana dulu?
Kalau benda-benda yang dipelajari itu sepatahnya sekedar untuk buat lansir atau juga untuk menata menyusun bunga, hanya sekedar untuk buat masakan. Masakan yang kita tahu pun sudah tak ke makanan lagi. Banyak jenis masakan yang kita tahu. Kalau misalkan kursus masak, kursus buat lansir, kursus tak susun bunga, jelas kalau suami tidak izinkan tidak boleh. Tapi kalau ternyata yang dipelajari itu perkara fardu ain, perkara yang memang wajib dipelajari oleh istri, maka dengan suami pun juga berkewajiban untuk mengizinkan kepada istri mengaji dan juga mempelajarinya. Kalau tidak, suami berkewajiban untuk menanyakan segala hukum hakam masalah-masalah yang diperlukan oleh sang istri agar suami dapat mengongsikan dan menginformasikannya. Yang lain sama ada kepada ada Apa hukum kalau yang memanjatkan pokok macam pokok durian, dia bagi kepada orang bayaran, kalau ada buah nanti orang itu berhak manjatkan pokok dalam ladang. dia seorang punya dusun durian. Jadi kawan dia bayar duit kepada dia untuk dapatkan buah, tapi masa itu belum ada buah lagi lah. Bayar awal Bayrul Ma'dum. Jadi kalau seandainya kita di dusun durian, kita katakan Haji, insya Allah tahun ini durian kita tak jadi, tapi sebagaimana biasa tahun depan insya Allah boleh depan. Haji nak makan durian sepuas-puasnya, tapi kena bayar daripada sekarang. Coba-coba kira-kira. Nabi kita bersabda, wala tabi' ma laisa indah. Jangan sekali-kali dengan kamu berbuat sesuatu yang tidak ada dengan Anda. Ini buahnya masih belum ada lagi. Dan nanti kira-kira banyak mana yang akan kita makan. Ada dalam berapa biji? Lepas tidak lepas kita tidak tahu. Jadi tidak jadi juga kita tidak tahu. Jadi secara majus seperti itu tidak boleh. Tapi kalau nyasakan bagi duit itu sebagai pinjaman yang nanti kita baru berkira setelah buah itu jadi. Kemarin Haji ada bagi servis sejak 6 bulan yang lalu senilai 300 ringgit. Nah Haji silahkan saja ambil, nanti saya akan kirakan hari ini mau berapa biji, hitung oke, itu 80 ringgit. Udah minggu berikutnya pula ambil lagi durian, kita hitungkan kira-kira dalam 120, itu tidak ada masalah. Jadi kita berkira belakangan. Tapi kalau kita jual sebelum adanya buah, tidak boleh kecuali dengan akad salam. Ulama mengatakan akad salam tidak boleh dengan makanan. Silakan. Apakah hukum seseorang yang melarang orang lain mengaji kitab-kitab muktabar, dan bagaimanakah sekiranya dia memandang siris kepada kitab tersebut? Memandang siris. Jadi bagaimana? Itu sudahnya jahil murakab lagi. Kalau kita tak boleh bagi orang yang boleh. Kalau kita tak ada peluang bagi orang ada peluang. Kenapa kita menjaga orang nak mengaji? Kita boleh bagi apa? Belajar Syekh Salikin. Awak tunggu dulu. Kitab Syekh Salikin itu sudah berjaya untuk membawa manusia ke dalam surga jutaan larangan tidak pernah kita meramainya. Hatinya bening, ikhlas, ubudiyah, khusyuk, tadabbur. Yang paling tidak akhlak orang yang belajar Syekh Salikin jauh lebih bagus daripada yang bercakap kotor macam ayam aja. Kalau karena tak pernah baca kitab tasawuf, itu karena tidak pernah baca kitab akhlak yang memberikan hati, yang mengawal hati dan perasaan. Allah tuh yang disebut dengan ilmu sulh, yang disebut dengan ilmu adab, yang disebut dengan maqamul ihsan, yang disebut dengan maqamul muraqabah, yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu yang memberikan hati, membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat yang tercela. Jadi dengan mereka satu mencela, mencerca dan berpandangan serius kepada orang-orang yang belajar tasawuf, khususnya yang membaca kitab-kitab jawi. Syekh Salikin yang digarap oleh Syekh Dr. Tani, Anda akan merasa malu dan kerdil
kalau saya tahu dengan perjuangan daripada 4 orang ulama Nusantara yang masing-masing mewakili pulau, sebelum kita wujud, sebelum orang tua kita lahir lagi, mereka gege ke SD Anda itu Jawa Tanur di Sempean dan juga dengan sumpamanya gardunya kata aslinya itu masih belum setanding dengan sebutan Syekh kepada salah seorang daripada mereka, Syekh Daud Fatwani, Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu masa mereka mengaji di Mekah saja, rangkaian yang 4 orang tadi itu daripada Pulau Sumatera, Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani, daripada Pulau Kalimantan, Syekh Arsyad Al-Banjari, daripada Pulau Jawa, Syekh Abdul Rahman Al-Masri, dan juga daripada Sulawesi, Syekh Abdul Wahab Bugis. Ini di Mekahnya mengaji selama tidak kurang daripada dalam 25 tahun. Sambung kembali ke Madinah selama 5 tahun. Jadi yang berempat apa dengan Syekh Dr. Fani, yang berlima ini pada saat mereka itu di belakang saja tawadhu sekali, masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat tawadhu. Jadi tak nak menunjukkan keilmuan dan pengalaman mereka kepada orang ramai. Seketika dengan Syekh Sulaiman Al-Qurri mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tadi itu dijawab dengan tulisan begitu dibaca sama beliau. Ini bukan jawaban seorang pelajar, ini bukan jawaban seorang santri, ini jawaban seorang alim mutamakkin mutabakhir yang menguasai daripada berbagai bidang ilmu. Untuk keilmuan beliau dalam bidang ilmu falak, Syekh Arsyad Al-Banjari seketika berkunjung menziarahi Syekh Abdul Rahman Al-Batawi yang berasalkan daripada Jawa atau daripada Pulau Jawa. Kata beliau, masjid awalnya tidak mengarah ke arah kita secara betul. Jadi dengan kepakaran beliau, seketika itu beliau katakan agak senang sedikit. Pertama dibetulkan dengan perantara ilmu falak, kemudian yang kedua dengan perantara karma. Coba dia jumpa saya, nampak tak kapalnya ada di dalam? Oh, kapal nampak di dalam. Jelas-jelas jubah daripada Tuan Syekh Al-Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Alim sungguh. Ini pengakuan daripada guru beliau. Jadi kata beliau, seketika yang berempat yang berlima tadi itu memulaikan pengajian mereka ke Mesir, seumpama kalian elok kembali ke tanah air masing-masing. Toh dengan perjuangan, siapa di antara yang terbabit melawan pasukan Siam dengan Darussalam Fataninya, di antaranya Syekh Daud Fatani. Justru Syekh Daud Fatani minta bantuan dengan Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani yang seketika itu masih dari Mekah terus dari Indonesia untuk mendapatkan bantuan ketenteraan dari karena pengkhianatan salah seorang daripada panglima perang Muslim Fatani itu yang menyebabkan kepala beliau jadi penggal dan dihibahkan diserahkan kepada Raja Siam. Badan dikuburkan di Cenah, Fatani di Cenah, sementara kepala diserahkan kepada Raja Siam. Perjuangannya, pengorbanannya, ibadahnya, keilmuannya luar biasa. Tapi untuk rukun Malaysia atau rukun Nusantara, mereka menulis kita dalam berbahasa Melayu. Ini yang dibeli dulu pada masa saya di PNM. Kepada yang satu itu pernah saya katakan, kalau